Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita masuk di pertemuan yang ke-9. Ya, ke-9. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini masih sama dengan minggu lalu, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian. Bapak harap kalian dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, apalagi sekarang sudah ada buku paket dibagikan. Oke anak-anakku, sebelum kita belajar, simak dulu video yang satu ini. Tuhan selalu memberikan kita jalan hidup. Jalan hidup yang Ia berikan berbeda-beda untuk setiap orang. Jalan hidup kami dan jalan hidupmu belum tentu sama. Tetapi ingat, jalan hidup yang diberikan Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Tetap semangat dalam menjalani tugasmu dalam pembelajaran daring. Salam sehat, salam SMP. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan tolong tunjukkan jalan hidup padaku, kan ku gapai indahnya kasih-Mu. Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu padaku, kan ku gapai indahnya kasih-Mu. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Kalau di minggu lalu, yaitu matriks pengantarnya dan jenis-jenis matriks. Sekarang lihat bukumu halaman 84, kesamaan dua matriks. Nah, di situ di halaman 84 buku kita ada dua syarat. Yang pertama, ordonya harus sama. Contoh 2 kali 2 dengan 2 kali 2, 3 kali 3 dengan 3 kali 3, atau 2 kali 3 dengan 2 kali 3. Nah, kemudian setiap entry yang seletak sama. Itu syaratnya. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan di sini matriks A 1, 7, 2, 8. Nah, matriks B 1, 7, 2, 8. Ini dikatakan sama karena memenuhi kedua syarat tadi. Syarat yang pertama, ordonya sama. Apa itu ordo minggu lalu? Ordo itu adalah namanya matriks ini, yaitu 2 barisnya, kolomnya 2. Berarti matriks A 2 kali 2. B 2 kali 2. Sama, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, setiap entry harus sama, entry yang seletak. Entry pertama di matriks A adalah 1 atau A11 harus sama dengan B11. Artinya baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama sama-sama 1, kan begitu. Kita cek dan seterusnya sama, maka terbukti benar bahwa matriks A sama dengan matriks B. Nah, kita lihat di contoh kedua di buku kita. Contoh pertama tadi beda ya. Nah, contoh kedua, lihat. 3, 4 tambah 1, 7, 9 sama dengan akar 9, 5, 7, 3 pangkat 2. Kita cek satu persatu. Apakah ini ordonya masih sama? Ya. Ini tetap satu entry. Ini ya.
karena dia 4 tambah 1 masih dalam bentuk operasi. Ini juga begitu juga ini. Nah, kalau kita kerjakan dulu, dioperasikan dulu, karena ini masih dalam bentuk perhitungan, belum selesai. Berarti 3, 4 tambah 1, 5. Ini 7, 9. Sama dengan akar 9 itu 3, 5, 7, 9. 3 pangkat 2, 9. Nah, sama ya, sama. Ordonya 2 kali 2, entry-nya yang seletak itu sama nilainya. Nah, itulah yang dikatakan kesamaan dua matriks. Bapak harap paham ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh ketiga. Ini sudah ada variabelnya ya, sudah dalam bentuk aljabar dia sedikit. Dari buku kita halaman 85 ya. Ini soal Bapak buat sendiri. Yang di halaman 85 sudah jelas. Nah, untuk memperjelas itu lagi, perhatikan ini anak ya. Katanya matriks A itu sama dengan B. Artinya ordonya sudah sama, berarti entry-nya harus sama juga. Nah, disinilah fungsi kita. Jika matriks A sama dengan B, maka tentukan nilai A, B, C, dan D. Nah, katanya matriks A sama dengan D, berarti entry yang bersesuaian atau yang letaknya sama, nilainya juga sama. Lihat, baris pertama kolom pertama di A harus sama dengan baris pertama kolom pertama di B, berarti 2 sama dengan D, atau D sama dengan 2. Baris pertama kolom kedua di matriks A adalah A kecil. Baris pertama kolom kedua di sini 7. Dapat A sama dengan 7. Kemudian 4C bersesuaian dengan 16. 4C sama dengan 16, maka C sama dengan 16 per 4. Kemudian yang terakhir, ini bersesuaian dengan ini. 3B sama dengan 9, maka B sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa A sama dengan 7, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 2. Boleh ya? Ini jawabannya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk bagian 3-4, operasi pada matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan. Nah, ada hal yang penting yang perlu kita ingat ketika operasi penjumlahan, khusus penjumlahan dan pengurangan dan seterusnya. Nanti ketika operasi ada syarat khususnya. Salah satunya yang pertama itu hanya dapat dijumlahkan atau hanya dapat dioperasikan apabila ordonya sama. Jika ordonya berbeda, jangan coba-coba dijumlahkan ya, karena memang nggak bisa ya. Oke, ini P dan Q. P dan Q. P di sini ordonya 2 kali 3. Q juga 2 kali 3. Berarti ordonya sama, bisa dijumlahkan. Dan hasilnya nanti juga harus 2 kali 3. Jangan dijumlah 2 kali 3, ordo 2 kali 3 ditambah yang berordo 2 kali 3, hasilnya 4 kali 7. Itu udah beda. Nah, entah dari mana datangnya itu. Oke, sekarang kita masuk kemarin. Cara menjumlahkan, kalau dia penjumlahan, jumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Sekali lagi, entry-entry yang bersesuaian. Bapak ulangi, bersesuaian artinya letaknya sama. Nah, di sini baris pertama kolom pertama di P adalah 10. Baris pertama kolom pertama di Q adalah 2.
Ini yang bisa dijumlahkan. Nah, ikuti ya, ikuti warnanya. 10 dengan 2. 2 dengan 2 yang di sini. 4 dengan 8. Nah, begitu ya. Sebaliknya, 1 dengan 1 ini. 3 dengan 0. 5 dengan 1. Nah, jadi penjumlahan P tambah Q, yuk kita daftarkan. 10 tambah 2, 2 tambah 2, 4 tambah 8, kemudian 1 tambah 1, 3 tambah 0, kemudian 5 tambah 1. Hasilnya tambahkan 12, 4, 12, 2, 3, 6. Nah, tadi yang dijumlahkan berordo 2 kali 3 dengan berordo 2 kali 3. Hasilnya juga ordo 2 kali 3. Itu syaratnya tadi. Ya. Contoh berikut. Contoh berikut. Misalkan yang kita buat A34D ditambahkan dengan ini matriks A, matriks B, 4, biar gampang, A, C, 2, 2D. Nah, ingat ordonya sama kan? Sama-sama 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Berarti bisa dijumlahkan. Nah, kita jumlahkan seperti tadi. A tambah A. Ini langsung hasil ya. A tambah A, 2A. 3 tambah C. Nah, di sini hati-hati. Walaupun kelas 2 SMA banyak yang salah. 3 tambah C itu ya 3 tambah C. Kalau 3 kali C baru 3C. Kalau ditambah dia nggak boleh konstanta dengan variabel. Oke, kita lanjut. 4 tambah 2, 6. Ditambah 2D, 3D. Begitu selanjutnya. Gampang ya? Gampang. Ingat, yang bisa dijumlahkan hanya yang berordo sama dan menghasilkan ordo yang sama pula. Oke, next kita ke pengurangan. Ingat, syaratnya masih sama tadi. Apa tadi syaratnya? Ordonya sama. Oke, ini ordonya juga sama. Ordo 2 kali 3 kan? Iya, salah. Ini ordo 3 kali 2. Lihat, barisnya 3, kolomnya 2. Lihat ya. Ini berordo 3 kali 2. Ini berordo 3 kali 2. Nah, sama halnya dengan penjumlahan tadi, kurangkan yang entry-nya sama. Sekali lagi, kurangkan yang entry-nya sama atau yang bersesuaian. Maka dari sini 7 kurang 6, langsung hasil ya, langsung hasil. Maka A dikurang B, matriks A kurang B sama dengan 7 kurang 6, 1. 4 kurang 7, negatif 3. Sama SD ya. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 11, negatif 10. Ini negatif 2, ini negatif 7. Ingat, yang dikurangkan ordonya sama-sama 3 kali 2. Hasilnya juga tetap ordo 3 kali 2. Begitu seterusnya. Jelas ya? Jelas dong? Oke, kita lanjut ke perkalian skalar. Bukumu halaman 92. Nah, apa yang dimaksud dengan perkalian skalar? Salah. Ini 3 ya, 3. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan perkalian skalar itu mengalihkan konstanta
variabel ke dalam matriks. Contoh ini ya. Nah, siji. Katakanlah matriks A itu 2, 4, 6, 8. Nah, perkalian skalar ini contoh K kali A, artinya K ini huruf A, variabel K dikalikan ke A, ini menjadi K dikali 2, 4, 6, 8. Nah, kalau dia perkalian skalar hanya satu, sama, kalikan K kali 2 berarti 2K, K kali 4 4K, ini 6K, 8K. Dapat ya? Nah, contoh berikut lagi, misalnya setengah kali matriks A tadi, matriks A-nya ini ya, ini, maka hasil operasinya perkalian skalarnya setengah kali, masukkan matriks A 2, 4, 6, 8. Setengah kali 2 siji, kan begitu. 1 ini 2, setengah kali 6 3, setengah kali 8 4. Begitu perkalian skalar. Atau sebaliknya, misalkan B, sekarang kita pakai matriks B. Matriks B nya 9, 12, 15, 21. Katakanlah B dikali X, maka ini menjadi 9, 12, 15, 21 dikali X. Nah, ini X ya, X. Hasilnya menjadi 9 kali X, 9X. 12 kali X, 12X. Ini 15X. Ini 21X. Kan begitu. Atau ada lagi dibilang matriks B kali 2. Bisa, sama. Masukkan matriks B 9, 12, 15, 21 kali 2. Nah, 9 kali 2 18. Ini kali 2 24. Ini kali 2 60 per 2. Kan begitu? 21 kali 2 42. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan perkalian skalar. Nah, sekarang kita masuk di bagian keempat. Ini baru pas empatnya, perkalian. Perkalian apa ini? Perkalian antar matriks. Nah, kalau di perkalian syaratnya beda dengan penjumlahan dan pengurangan dan perkalian skalar. Kalau penjumlahan pengurangan tadi ordonya harus sama. Kalau perkalian ordonya boleh beda. Ya, ordonya boleh beda. Nah, sekarang kita misalkan dulu yang dikalikan adalah ordo 2 kali 2. Contohnya A 1, 2, 3, 4 dengan matriks B 7, 3, 2, 1. Gitu ya. Nah, kalikanlah A dengan B. Maka A kali B sama dengan, perhatikan ya anakku ya, ini sedikit rumit, maka tolong diperhatikan. 1 kali 7 itu ya. Kalau A kali B dia 1 kali 7, kemudian tambah 2 kali 2. Ini masih untuk entry pertama.
Ya. Nah, sekarang entry kedua di sini. Lihat ya. 1 kali 3 tambah 2 kali 1. Artinya baris kali kolom. Kan gitu. 2 kali 1. Baris pertama selesai. Baris kedua. Ingat ya, baris kita kalikan dengan kolom. 3 kali 7 tambah 4 kali 2. Barisnya ini ya, 3 4 7 2. 3 kali 7 4 kali 2. Ganti-gantian. Sekarang untuk entry terakhir di sini. Masih baris yang sama tapi kolom yang berbeda. 3 kali 3 tambah 4 kali kolom tadi 1. Nah, baru kita kerjakan. 1 kali 7 7 tambah 4. Ini 3 tambah 2. Ini 21 tambah 8. Ini 9 tambah 4. Maka 7 tambah 4 11, 5, 29, 13. Nah, 1 2 3 4 dikali 7 3 2 1 hasilnya 11, 5, 9, 29, 13. Agak rumit ya, agak rumit. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berbeda ya. Ini matriks berordo 3 kali 2. Ini berordo 2 kali 3. Bagaimana? Sama seperti tadi, tetap dikalikan baris dan kolom. Lagi baris dan kolom. Ya. Seperti yang ordo yang sama tadi. Kan sudah kita buat. Nah, begini. 1 kali 2. Langsung ya. 2 tambah 2 kali 6. Baris kali kolom, begitu ya. Jadi satunya dengan 2, 2-nya dengan 6. 2 kali 6 12. Minggat ke sini. 1 kali 1. Kan baris pertama kolom pertama udah habis. Sekarang kolom kedua. 1 kali 1 1. 2 kali 4 8. Ada lagi. Lanjutkan aja nggak apa-apa. 1 kali 3 3 tambah 2 kali 2 4. Oke, next. 3 kali 2 6 tambah 4 ke 6. 4 kali 6 24. Langsung ya. 3 kali 4 masih baris kedua. Sekarang di kolom kedua. 3 kali 1 3 tambah 4 kali 4 16. Entry berikut masih baris yang sama tapi kolomnya udah beda. 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. Baris terakhir ya, baris terakhir. 5 kali 2 10. Ini 36. Berikutnya, entry berikut 5 kali 2 5, 5 kali 1 ya. 6 kali 6 36. 5 kali 3 15. 6 kali 2 12. Oke, jumlahkan. 2 tambah 12 24 9 7. 30 19 17 46 31 27. Nah, jadi hasil perkalian dari
Matriks berorde 2 kali 3 dengan 3 kali 2 adalah 3 kali 3. Yang mana ini hasilnya ini C kali D. Dapat ya? Nah, oke anak-anakku, sekian Bapak rasa pembelajaran untuk kita hari ini. Ingat pesan yang sudah Bapak sampaikan dan juga disampaikan oleh para guru yang masuk serta wali kelasmu tentang bulan Oktober. Kalian datang ke sekolah bukan tangan kosong, tapi ada oleh-olehnya. Oleh-olehnya semua tugas dari pertemuan 1 sampai nanti di bulan Oktober, baik itu tugas maupun jika ada guru yang nyuruh catatan atau hanya tugas atau tugas dan catatan, maka kalian bawalah itu, tulis dengan rapi, kerjakan dengan rapi. Cicil pekerjaanmu mulai sekarang nakku, jangan besok dikumpul besok kau kerjai. Oke, sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas Dinah. Tuhan memberkati.